Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan aku Suryanto from Toili. Gimana kabar kalian semua kawan? Semoga kalian baik-baik saja ya kawan, dan semoga tambah bahagia agar ibadahnya lebih mantap lagi. Di perjumpaan kali ini saya akan berbagi kisah tentang overhaul Panther 25 ya, diesel Panther 25 yang menggunakan turbo. Jadi di kerusakan turbo mesin turbo ini olinya itu campur air ya. Jadi rencananya sih cuma mau dibobok aja ya, mesinnya tidak diturunkan. Ternyata baut-bautnya itu banyak yang tidak bisa dibuka karena setan kuncinya itu sangat susah. Jadi untuk Panther 2,5 turbo ini 2500 cc ini kalau untuk overhaul harus turun mesin ya. Jadi tidak bisa dibobok, cuma dibuka kop silindernya sama karter di bawah, tidak bisa ya. Jadi untuk pengalaman di Panther 25 ini, kalau mau buka karter harus buka prosneleng ya, jadi ruwet. Nah caranya seperti ini ya, kita foto-foto dulu ya untuk bagian mesinnya biar nggak lupa ya. Ini di bagian bawah ini cara lepasnya ya, crossnya itu dilepas ya. Kalau cross bagian sini cuma dibuka, dan untuk penahannya prosneleng itu dibuka semua untuk turun mesin. Baut-bautnya di sebelah sini dibuka, dan prosneleng di bagian dalam juga dibuka ya. Nah untuk kabel-kabel juga perlu dibuka ya, yang di sebelah kiri itu ada switch, dibuka saja. Nah untuk selang-selang bagian kanan bagian kiri dilepas ya, yang nyangkut di mesin, karena mesinnya akan diturunkan ya. Radiator dibuka ya seperti ini ya. Tentu saja untuk sebelum turun mesin kita drainase ya, kita buang dulu olinya biar mengurangi berat. Ini oli untuk transmisi, oli mesin di sebelah sana, dan radiator juga, dan oli power steering kita buang ya, biar lebih ringan ya. Jadi kalau semua olinya masih bagus, untuk oli prosneleng ini ya kita siapkan tempat yang bersih, nanti kita bisa gunakan lagi. Nah ini kan olinya masih agak bersih ya, nanti bisa dituangkan lagi ke prosnelengnya ya. Untuk pelepasan cross ini ya sudah dilepas ya, yaitu dari prosnelengnya gearnya seperti itu ya. Nah ini sudah saya lepas ya. Nah ini sudah dilepas, ditaruh di bagasi belakang. Itu ya kita buka baut mountingnya ya, baik mounting mesin maupun baut mounting di prosneleng kita lepas. Setelah itu baru bisa kita angkat ya. Cara pengangkatannya sudah ada di video sebelumnya ya, karena kami tidak bisa untuk kameramen, orangnya sedikit. Sudah diturunkan ya. Jadi cara penurunannya maaf tidak bisa direkam, tapi mirip-mirip dengan cara turun mesin di Kijang Expo ya. Sama, yang penting baut mounting dan lain-lain kabel sudah dilepas, baru bisa kita angkat dan didorong. Pun kita rekam dulu ya baut-bautnya, jangan sampai lupa. Seperti pipa-pipa ini kita rekam ya, kita lepas, soalnya jangan sampai salah jalur ya. Soalnya untuk mesin Panther 2500 cc ini banyak pipa-pipa dan kabel-kabel ya.
jangan sampai salah tukar ya, ketukar. Nah ini kabelnya di posisinya di sini, kita rekam-rekam dulu ya, biar seperti ori. Nah untuk bagian udara sebelah kiri, nah ini jalur-jalur injektornya ya, kita rekam dulu. Nah untuk baut-baut yang panjangnya tidak sama sebaiknya dikembalikan di tempatnya semula ya, atau di tipek ya, dikasih nomor ya. Nah ini untuk jalur-jalur pipanya ya direkam ya, jangan sampai untuk selang injektor nomor 1 ditaruh di nomor 2 atau nomor 2 ditaruh nomor 3 kan ya berabe. Jadi kita rekam dulu. Nah ini direkam semua ya, ini untuk selang-selangnya kemana direkam sebelum overhaul. Nanti kalau sudah direkam semua baru kita eksekusi. Nah untuk dinamo statornya dan lain-lain kita rekam dulu semua baut-bautnya ya, biar aman dan terkendali. Nah kita buka persneleng ya, baut-bautnya diingat ya, kalau perlu dikasih masuk di plastik bisa-bisa ya, biar aman ya. Ini penampakan untuk program ya. Wah sudah banyak airnya ya, campur air. Nah ini untuk klepnya banyak airnya ya, ini kalau dibiarkan bisa babak belur, biayanya semakin mahal. Tapi ini sudah campur air ya, tapi mesin tetap masih bisa bunyi. Nah ini ya di penutupnya ya, banyak air embun-embun. Nah seperti inilah kondisinya. Rekam lagi jalur kabelnya ya, ini kabelnya ini mengarah kemana-mana ya. Ini kan soalnya kabelnya mau dilepas, sebelum dilepas kita rekam dulu posisinya ya, biar nanti tidak kebingungan dalam pemasangannya, karena manusia itu tempat salah dan lupa. Wah kalau semua direkam begini kan biar tidak lupa. Kalau cuma diingat-ingat aja ya bisa lupa, atau kalau dulu sih ya ditulis, kalau zaman sekarang ya direkam saja lebih mudah. Nah ini kita bongkar karena kopnya mau diangkat ya. Untuk selang-selangnya pun begitu juga kita rekam. Nah nanti dalam pemasangan seperti semula biar aman. Nah ini setelah dilepas semua ya kita angkat saja. Nah ini ya tinggal lepas. Setelah dibuka kopnya ternyata yang rusak itu adalah gasketnya. Nah ini gasketnya, ini ada tanda-tanda kebocoran ya, gasketnya di sebelah sini itu ada air. Nah untuk boringnya ya namanya juga kena air ya, ada lesung sedikit tapi masih aman. Nah itu airnya sudah kelihatan ya di anunya ya, di piston ya, di piston ada air. Nah itu ya yang bocor di nomor 3. Nah ini air ini dari gasket ya sampai keluar itu ke samping kiri itu ada tanda bekas. Nah ini ya, jadi sebelum dibersihkan kita harus eksekusi dulu ya, dicari apa penyebabnya ya. Nah di sini ya, ini ada tanda bocor. Sudah ketemu, sudah penyakitnya, ada campur oli ya, ini masih mujur ya, ternyata cuma gasketnya saja. Kenapa kok bisa seperti ini ya, karena kopnya ini minta disekir ya, kopnya ini sudah bocor jadi sudah mulai panas. Nah nanti saya perlihatkan bagaimana cara sekirnya ya. Nah ini posisinya ya, ada yang kering ada yang basah ya. Oke seperti ini kondisinya ya. Jadi kita pahami dulu apa masalahnya ya, biar mesin nanti biar jos lagi, mantap markotop. Nah oke ya, ini kita periksa ya apakah stang sehernya itu bengkok ya. Caranya ya kita lihat kerataannya dari permukaannya. Kalau ada yang enggak rata atau turun ya
berarti stang sehernya bengkok ya, minta diganti karena ini campur oli ya. Kita putar-putar ya, kita pastikan tidak ada yang bengkok untuk stang seher ya. Dilihat kerataannya ya, nah, jangan sampai turun sedikit ya, walaupun cuma turun 1 mili ya sangat berpengaruh ya, jadi kurang langsam lah. Nah ini untuk nomor 3 ya, terutama yang airnya itu sudah masuk di sistem proses pembakaran. Nah kita pastikan dahulu ya sebelum bongkar membongkar. Nah, kalau sudah aman ya berarti penyakitnya memang sudah di sini saja ya, kita patut bersyukur tidak banyak biayanya ya. Seperti ini ya penampakan dari mesin diesel Panther 2500 cc turbo. Nah ini ya, kita rekam juga ya untuk kabel bagian belakang ya. Jadi saat overhaul kita terpaksa buka prosnelom bagian belakang, dan ini baut panjang pendeknya beda ya. Sebaiknya dikembalikan ke tempat awal, kecuali baut bagian atas ini sama panjangnya, tidak apa-apa masih masuk kresek ya. Nah ini baut sensor mundur ya, dia nempel nggak dilepas, baut sensor mundur. Dan untuk baut bagian belakang ini panjang pendeknya beda, sebaiknya dimasukkan di tempatnya semula. Ini untuk kopling ya, kalau semama bingung ya kita pakai tipek ditandai ya, jangan sampai salah baut ya karena panjangnya beda. Nah ini kita perhatikan lagi untuk bagian bawah-bawah karter ini, kita rekam-rekam dulu bautnya ya biar aman dan terkendali ya. Nah ini jadi kalau untuk overhaul ya kita rekam-rekam saja, enggak apa-apa baut-bautnya biar aman ya, kita tutup lubang-lubang yang berbahaya. Oke begitu ya. Ini setelah prosnelnya dibuka ya, ini nanti yang kering-kering ini dikasih grease ya biar licin dan bunyinya enak, nggak ngik-ngak gitu ya. Nah ini untuk baut-bautnya ya ditaruh di tempat semula biar tidak tertukar karena panjangnya beda. Ini saat pembukaan karter bagian bawah saya ini di sini ada kesalahan ya, tapi ya enggak apa-apa buat kita pengalaman bersama ya. Jadi untuk buka karter ternyata tidak perlu buka deksel bagian bawah sini ya, yang saya buka tadi di atas. Nah ini kita baut-baut karter ya di situ ya. Ini mesin sudah dibalik ya, kita hafalkan ya. Nah jangan sampai ada baut yang ketinggalan ya, nanti bongkar lagi pasang lagi. Nah ini ya, jadi untuk baut karter cara bukanya seperti ini ya, dihafalkan. Nah itu ya, buka ya seperti ini keadaan di dalamnya. Ternyata di dalam karter deksel ini tidak ada baut lagi untuk pembukaannya. Ternyata pembukaannya ada di sebelahnya ya, di peredam bagian LR ini ya. Nah setelah dibuka peredamnya, di situ ada baut pembukaannya ya, di sana ya bisa dilihat ya, ada baut nomor 10 ya, itu sebelah kanan 1, sebelah kiri 1 ya. Tapi ya enggak apa-apa sih dibuka ininya biar bersih, bisa dibersihkan. Setelah dibuka karternya, ini kita juga harus wajib rekam. Nah direkam ya, ini bagian plawel bagian belakang, ini bagian depan ya. Jadi nomor depan ini ini ada nomor 1 ya. Nah ini ada nomor 2, nomor 3, nomor 4 untuk bagian stang seher ya, kita hafalkan sebelum dibuka ya. Nah ini banyak oli campur ya, campur air maksudnya ya. Oke kita baru bongkar. Nah, untuk kode piston juga direkam ya, untuk bagian depan ataupun bagian belakang ya.
Nah ini kan ada gambar nok-noknya, lubang-lubangnya ini untuk bagian klepnya ya. Dan untuk bagian bawah itu juga ada koan ya, apa lubang untuk tempat penyemprotan oli, itu jangan sampai terbalik ya. Kalau terbalik, wow, bisa hancur ya mesin. Nah ini ya, jangan sampai salah ya, bagian depan ataupun bagian belakang. Tidak apa-apa, kita sering-sering rekam ya, takutnya lupa. Ya ini tadi sudah direkam bagian depan ya, bagian atas maksudnya. Ini bagian bawah direkam lagi sebelum dibongkar ya, dipastikan baut-bautnya ya. Nah untuk posisinya kita berdirikan seperti ini ya, jadi kopling di bagian bawah kita berdirikan biar tidak rusak. Tahu penyakitnya maka kita belikan spare partnya ya. Untuk ring piston di online harganya 350.000 ya. Kalau packing head silindernya packing setnya ini 470.000. Kalau beli di darat biasanya lebih mahal. Jadi beli online saja. Ya setelah itu kita proses skur ya, skur bagian klep ya. Ini dusnya ini saya tulis nomor 1 sampai nomor 8 ya, biar tidak sampai tertukar. Ini ya untuk panter 2.500 cc. Ya ini penampakan di car wash ABG. Nah ini untuk olinya kita gunakan untuk asnya ya, asnya klep biar tidak makan ya di bagian bushingnya, biar selamat. Nah untuk grease-nya, untuk grinding pastelnya ya di bagian atas, jadi jangan sampai turun ya. Untuk sealnya juga, pernya juga harus dilepas ya, nanti setelah biar sealnya itu selamat ya. Nanti kalau sudah disekur ya, pernya untuk bagian seal kita kembalikan lagi. Tapi di sini saya kan beli packing set, jadi diganti, tidak masalah, diganti baru ya. Ini untuk ring seher ya, ini untuk part numbernya untuk ring seher 015068 ya. Ini satu set ya, 4 silinder 350.000. Dan saya tanya di darat tuh masa 1.150.000 ya, udah banyak sekali ya selisihnya. Dan untuk bagian dalamnya ini saya cek juga, sepertinya juga bagus, karena untuk bagian nomor topnya N ya di garis ini agak ada lesungnya, bukan cecetan, jadi bagus. Dan bagian dalam memang sedikit agak tajam, dan nanti kita bisa amplas sedikit ya. Nah ini saya sobek baru ini saya zoom agak susah ya untuk bagian nomor bagian atas bawahnya ya. Jadi yang ada nomornya itu bagian atas, begitu maksudnya. Nomornya N begitu ya, itu bagian atas ya. Ini untuk ring seher bagian pertama ya, primary, ini agak hitam, secondary. Ini juga ada tulisannya N ya, ini bagian atas ya. Dan untuk bagian bawahnya itu oli ya. Kalau yang oli ini bolak-balik tidak apa-apa. Nah ini untuk bagian dalamnya, yang tajam-tajamnya itu kita amplas sedikit ya, biar sehernya itu awet ya. Tapi jangan banyak-banyak ya, takutnya nanti malah ngobos ya. Tapi untuk bagian luar jangan ya, bagian luar jangan diamplas ya, nanti masalah malah. Untuk bagian dalam saja, untuk melindungi piston itu loh, apa ya, tempat ringnya itu loh, biar nggak jadi lower ya, tambah lebar karena terkikis tajam. Nah ini tajamnya ini kita bersihkan ya, kita tumpulkan lah begitu ya, biar awet. Nah
Jadi memang standarnya itu kalau mesin itu ya, kalau sering dipakai mesinnya, kalau begini ya bisa awet sampai 5 tahun ya. Nah ini sampai sudah tidak tajam sudah ya. Nah ini di bagian sela-selanya sini kan biar aman ya. Ini kalau pistonnya kan mahal ya, biar awet ya. Ini cara pasang pistonnya sudah ada di video sebelumnya atau apa ya, intinya hampir sama lah. Jadi ini cara pemasangannya tidak saya videokan. Nah itu ingat ya, ada nok-noknya ya untuk bagian penyemprotan oli bagian bawah ya, jangan sampai kebalik ya. Itu saya rekam, itu ada pipa tempat penyemprotan oli ya. Nah ini dibersihkan semua. Nah ini cara apa, itu tadi alat untuk masang ringnya ya. Nah ini seperti ini ya. Nah ini ada kode ya, kodenya tadi kita sudah rekam. Nah setelah itu kita coba putar ya, diputar-putar ya. Nah ini ya, ini untuk, tapi ini spare partnya yang nggak pakai turbo ya, tapi tidak apa-apa, yang kita pakai kan cuma gasketnya saja dan ring. Dan untuk pemasangannya, kopnya juga ya mirip-mirip lah dari video-video sebelumnya, dari pemasangan kop silinder Kijang Expo ya. Dan saya berikan kunci torsi itu sekitar 11 kilo ya, sudah cukup ya. Nah ini ya, untuk bagian manifold angin juga kita bersihkan dan kita pasang ya. Setelah siap semuanya sudah dirangkai ya, dari manifold gas buang, manifold hisap, turbo. Jadi di sini untuk dinamo pengisian dan pompa steering belum dipasang ya. Nah ini cara ngikatnya seperti ini aja ya, kita ikat. Nah jadi cuma 2. Setelah itu kita gunakan cemblok bagian atas ya. Nah kita angkat, kemudian mobilnya kasih maju. Mesin diangkat ya, setelah itu mobilnya dikasih maju ya, sambil diarahkan, diinjak atau beda apapun, yang penting pas ke bautnya. Nah ini setelah mobil sudah didorong maju ya. Nah ini setelah sudah pas masuk di baut mounting bagian mesin ya, kita baut ya. Untuk baut kiri, baut kanan, mounting bagian kanan kita baut. Nah di sini ada knalpot ya, kita baut. Nah ini untuk bagian bawahnya mounting bagian prosneleng ya, ini kita baut ya. Itu untuk krois nanti setelah terpasang ya, ini dibaut semua ya. Kita pasang juga prosneleng handle-nya bagian atas. Nah, ini untuk di sini juga ada speedometer ya, tali speedometer kita pasang ya. Ini baut-baut bagian bawah ini kita pasang ya. Ini dudukannya transmisi ya, baut-bautnya. Nah itu selang speedometer, terus tali rem nggak usah dibongkar ya. Nah itu di situ ada knalpot sudah kita pasang ya, dan lain-lain yang susah dijelaskan ya, sambil dicek-cek lagi lah ya, kan sebelum dibongkar kan sudah direkam ya. Kita kembalikan seperti semula, begitu saja. Oke ya, setelah dibaut semua kita bisa lepas tali-talinya. Dan ini sudah mendekati selesai ya. Ya pokoknya sudah dikembalikan semua ya. Jadi ini sudah selesai ya, cek oli, cek bahan bakar ya. Sebelumnya sudah saya cek ya. Ini saya tes pagi-pagi ya, di start apakah bunyi lancar.
cek bagian bawah ada yang bocor enggak. Alhamdulillah aman. Oli. Ci, kapan Ci? Oke, jangan lupa like, subscribe, dan share agar bermanfaat untuk orang banyak lagi, dan jangan lupa bahagia dari kerja lebih mantap lagi. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.